Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa jemaat. Mari kita siapkan hati kita dengan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk melihat matahari pagi yang baru. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Fajar Menyingsing. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan. Bahkan pergumulan yang harus kami hadapi, kami bersyukur karena kami tidak mengalaminya sendiri. Tetapi ada Tuhan yang terus beserta dengan kami. Terlebih kalau pagi hari ini sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami membangun persekutuan di dalam doa bersama-sama saudara seiman yang lain. Kau berkati Tuhan waktu kami ke depan, supaya sungguh kami betul memakainya untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mendengar suara-Mu, dan juga untuk menaikkan setiap seru doa kami. Bahkan kami juga mau memberi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kau berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita yakin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya sepasti fajar yang akan terbit setiap pagi tanpa perlu kita perintah. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian kita di dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Janjinya seperti fajar.
Yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Mari bersama-sama kita membacanya. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul di atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaan? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, maka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua kita pasti pernah mengalami kebingungan ketika kita menghadapi anak-anak kita. Ketika mereka tidak mau mengikuti aturan yang kita berikan dan hidup seenaknya sendiri. Dalam situasi seperti ini sebagai orang tua, pasti kita akan mengingatkan mereka mulai dari cara yang lembut sampai dengan cara yang keras kalau mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat kita. Saya pernah melihat satu video seorang ayah yang menggergaji komputer anaknya karena anaknya kecanduan main game. Nah, orang tua akan menjadi berbahagia ketika seorang anak diberikan nasihat, ditegur, mendengarkan. Tetapi mereka akan menjadi sangat keras ketika anak-anak melawan mereka, karena mereka sesungguhnya tidak mau anak-anak mereka hancur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini bicara tentang nubuat penghukuman Tuhan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Di dalam bagian yang kita baca tadi, Tuhan berulang kali menegur umat Israel untuk boleh kembali kepada Dia dengan mengizinkan mereka mengalami serangan dari Tiglat-Pileser. Tetapi bukannya menyadari kesalahan mereka, mereka malah menyombongkan diri. Mereka mengatakan bahwa apa yang dihancurkan itu akan dengan mudah mereka ganti. Bahkan para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin bangsa pun
itu juga melakukan satu kesalahan yang besar. Mereka makin merajalela. Pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, moralitas penegak hukum juga rusak total. Dan bahkan mereka saling mengkhianati sesama saudara mereka. Nah, di dalam situasi yang demikian tidak ada pilihan lain. Allah harus menghukum umatnya. Allah harus mendisiplin umatnya. Dan tentu saja ini bukanlah satu hal yang menyenangkan. Ketika umat Tuhan memilih untuk memberontak kepada Dia, melawan Dia, penderitaanlah yang akan dialami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi yang kita hadapi saat ini juga mengajak kita untuk merenungkan apa yang sedang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Apakah ada teguran-teguran yang secara pribadi Tuhan sampaikan kepada kita, atau juga secara umum kepada gereja kita? Oleh karena itu, mari kita boleh merespon ketika jelas kita mendengar teguran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati, tetapi mari kita boleh datang kepada Dia, merendahkan diri, memohon ampun, dan kita bertobat. Karena itulah satu-satunya cara kita mengalami pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semakin kita memberontak, kita akan semakin menderita. Oleh karena itu, jangan tunda. Mintalah Tuhan memberikan hati yang lembut kepada kita, peka mendengar teguran Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan boleh kita nyatakan di dalam perubahan hidup, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, yang digambarkan di dalam bacaan kita hari ini, itu tidak menimpa kita, tetapi damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita juga akan menyiapkan hati kita untuk kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita menaikkan pujian, Bila Ku Berdoa.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama sehati Tuhan, kami jemaat-Mu di GKI Gading Serpong membawa hidup kami. Bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin teguran yang Tuhan nyatakan. Ajar kepada kami Tuhan untuk memiliki hati yang peka terhadap teguran Tuhan. Yang kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bertobat, berbalik, dan semata-mata melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk tim penanganan COVID dan pemulihan perekonomian di Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi setiap mereka dan pengambilan keputusan. Dan sungguh kami berdoa supaya situasi yang kami hadapi saat ini boleh segera pulih. Tuhan kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami. Kami tahu Tuhan ini bukan satu kondisi yang mudah bagi pemerintahan kami. Tetapi kami terus mau mengingat mereka. Dan Engkau membangkitkan sungguh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Engkau menyatakan keadilan-Mu kepada orang-orang yang berniat jahat Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Engkau menyatakan penghukuman-Mu Tuhan atas mereka. Tapi Engkau memberkati orang-orang yang sungguh takut akan Engkau. Bapak kami juga mau berdoa untuk persiapan pilkada yang akan segera dilakukan. Doa untuk situasi keamanan di negeri ini. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, jemaat-Mu di dalam masa pandemi ini. Kami tahu ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Yaitu di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka. Ataupun kehidupan pribadi mereka. Tuhan Engkau yang menilik setiap pergumulan kami. Engkau yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau menjawab setiap apa yang boleh kami nyatakan Tuhan. Kau beri kekuatan bagi setiap umat-Mu melewati masa-masa ini bersama dengan anugerah-Mu. Secara khusus mau mengingat juga untuk panitia Natal, Tuhan terus menolong supaya sungguh panitia Natal boleh Tuhan berikan hikmat, mempersiapkan acara dengan baik Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, mengambil keputusan yang tepat dan melakukan yang terpenting yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Saat ini kami juga mau naikkan doa kami pribadi di hadapan. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa kami Tuhan. Berikan kami hati yang setia untuk menantikan jawaban Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami boleh pulang, boleh kembali di dalam anugerah-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.